Pemirsa, puncak arus mudik lebaran diprediksi terjadi pada hari ini. Petugas kepolisian dan jasa marga sudah menyiapkan rekayasa arus dengan memperlakukan kontraflow dan one way. Sekitar 2,1 juta kendaraan diperkirakan keluar dari Jakarta selama mudik lebaran 2025. Kepadatan kendaraan pemudik terlihat di ruas tol Jakarta Cikampek 3 hari menjelang lebaran. Volume kendaraan yang meningkat terjadi bersamaan dengan warga yang melakukan perjalanan mudik bertepatan dengan hari pertama cuti bersama. Kemacetan panjang terpantau di setiap titik ruas tol. Petugas kepolisian dan jasa marga sudah menyiapkan rekayasa arus sejak pagi hari dengan sistem lawan arus atau kontraflow. Kontraflow diberlakukan dari kilometer 47 hingga kilometer 70. Selain itu, untuk mengantisipasi kemacetan di jalur tol Trans Jawa, petugas kepolisian menerapkan one way nasional mulai dari kilometer 70 sampai kilometer 414 Kalikangkung. Kemudian aturan tersebut dilanjutkan lagi di ruas tol Semarang kilometer 429 hingga kilometer 442. Jadi hari ini kita kembali melakukan untuk one way satu arah. Itu perkiraan mudah-mudahan hari ini memang puncaknya, ya kita pantau terus. Tetapi kalau seandainya tinggal 40% hari ini dan besok sampai masih ada waktu kita dengan tanggal 30, berarti mudah-mudahan itu cukuplah kira-kira pembagian pengaturan arus lalu lintas. Jadi kalau rekan-rekan tadi menanyakan apakah prediksinya seperti apa, mudah-mudahan ya kalau kita melihat dengan rekayasa yang sudah kita lakukan sampai dengan pagi hari ini, insya Allah nanti besok dan lusa juga ada kepadatan, tetapi itu masih bisa kita antisipasi dengan baik. Ya, kalau kita lihat dengan jumlah kendaraan yang sudah 8.500 per jam, maka kami bisa menyampaikan bahwa ini adalah puncak dari hari dari mudik. Prediksinya sendiri Pak untuk jumlah kendaraan pada puncak arus mudik hari ini? Kita mesti totalnya 2,1 juta total ya secara keseluruhan sampai dengan H+2. Sama seperti menyiapkan one way nasional, kepolisian maupun pihak jasa marga sudah mengantisipasi untuk jalan arteri, menempatkan personil-personilnya di jalan arteri untuk membuat jalan arteri tetap lancar sebagaimana yang diharapkan dari kendaraan yang balik ke Jakarta. Kepadatan kendaraan pemudik akan terus terjadi hingga malam hari. Diprediksi puncak arus mudik lebaran 2025 terjadi hari ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One, mengabarkan. Ya, pertanyaannya kemudian lantas bagaimana dengan mekanisme yang dilakukan penerapan dari one way nasional dan juga bagaimana pula antisipasi dari kepadatan kendaraan yang dimana diprediksi akan terjadi puncak arus mudik pada malam hari nanti. Kami ajak Anda bergabung melalui sambungan Zoom dengan Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso. Selamat petang, Pak Brigjen. Selamat petang, Mbak. Ya. Pak Slamet, ini bagaimana sebenarnya untuk saat ini? Kan kita memang sudah diprediksi ya puncak arus mudik akan terjadi pada malam hari. Tapi kalau kondisi saat ini sudah mulai terjadi kepadatan-kepadatan. Artinya untuk skema dari diberlakukannya one way, kemudian kontraflow sejauh ini seperti apa? Ya, jadi sejak tadi malam kami sudah memberlakukan dari mulai skenario kontraflow, kemudian one way sepenggal, kemudian tadi pagi kita melaksanakan one way nasional. Nah, itu harapannya, dan sampai dengan sore hari ini kita sudah monitor kondisi lalu lintas cukup aman, lancar, dan tidak ada gangguan, tidak ada antrian. Sehingga ini yang betul-betul sesuai dengan skenario yang sudah kita persiapkan. Begitu, Mbak. Iya, sejauh ini informasinya sudah dilanjutkan juga ya di ruas tol Semarang kilometer 429 hingga kilometer 442 ya? Ya, tadi pagi kan rencana sampai kilometer 414. Ini dilanjutkan lagi sampai ke arah Ungaran, sehingga one way-nya itu bisa one way lokalnya bisa bertambah, begitu Mbak ya. Nah, ini artinya akan diberlakukan hingga malam hari nanti atau situasional juga melihat bagaimana dengan lonjakan kendaraan pada malam hari nanti? Karena diprediksi puncak arus mudik ini terjadi pada malam hari. Ya, tetap kita akan hitung terus lewat traffic counting yang sudah kita tempatkan di beberapa titik. Nanti
hasilnya seperti apa. Kalau memang ada bangkitan-bangkitan dari arah barat yang menuju ke timur, ke arah Jawa Tengah, Jawa Barat itu nanti bisa kita lanjutkan dulu sampai dengan nanti malam sebagai puncak hari kedua, karena ini masih 1,19 juta, sehingga masih diprediksi kita masih ada lagi beberapa masyarakat yang akan mudik. Iya, Pak Begitu, Pak. Dirgakum, Ya. sejauh ini ketika diberlakukan kontraflow, apa saja yang menjadi ukuran harus segera dilakukan kontraflow, one way, sehingga bisa terpecahkan tanpa harus ada terjadi kepadatan terlebih dahulu? Ya, jadi kita memiliki traffic counting di kilometer 50, kilometer 50. Nanti apabila 5.500 per jam, 3 jam berturut-turut, maka kita wajib atau harus melakukan kontraflow 1 lajur. Apabila 3 jam berturut-turut di atas 6.300, maka kita melaksanakan kontraflow 2 lajur. Dan apabila sudah 8.000 ke atas, maka kita akan berlakukan one way. Baik itu one way sepenggal atau lokal dulu, baru bertahap ke one way nasional. Itu CB atau skenario yang sudah kita persiapkan dengan stakeholder dari Korlantas, dari Dinas Perhubungan maupun dari Jasa Marga. Ya. Alhamdulillah skenario ini bisa berjalan dengan baik. Gitu, Ya. Mbak. Pak Dirgakum, sejauh ini kan kita juga tahu ya bahwa pantauan di jalur arteri, kemudian jalur alternatif ini biasanya juga seringkali terdampak dengan adanya one way yang diberlakukan. Artinya penumpukan kendaraan justru malah terjadi di situ. Akan ada antisipasi seperti apa yang akan dilakukan? Ya, tentunya sebelum kita melaksanakan rekayasa lalu lintas yang dari jalan tol, kita akan melihat dulu traffic counting yang ada di jalan arteri. Apabila jalan arteri itu sudah dirasa mampu menerima imbas dari pemberlakuan kontraflow ataupun one way, maka baru kita alihkan. Kalau arteri kondisinya belum memungkinkan, tidak akan kita lakukan. Begitu, Mbak. Jadi alhamdulillah tadi pagi kita lihat traffic counting di jalur arteri, kemampuan kapasitas jalan itu menerima berapa jumlah kendaraan, baru setelah itu bisa menerima, katakanlah misalnya dalam satu jalan itu 1.000, berarti 1.000 per jam, maka kita alihkan. Dan alhamdulillah pelaksanaan one way ini di jalan arteri sementara tidak ada masalah, kita pantau, malah banyak UMKM masyarakat yang rest area di daerah jalur arteri tersebut, sehingga bisa menggeliat juga untuk UMKM yang ada. Baik, begitu, Mbak. Terima kasih Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso sudah berbagi informasi kepada kami, Pak. Semoga aktivitas di malam hari ini nanti di puncak arus mudik ini bisa terkendali dengan baik. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih. Kami mohon kepada masyarakat pengguna jalur Japek, ini kondisi cuaca hujan, hati-hati. Kami akan selalu menjaga keselamatan para pemudik dan pengguna jalan semuanya. Terima kasih, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Dirgakum Korlantas Polri. Pemirsa, usai jeda kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi penting mengenai pantauan arus mudik untuk Anda. Usai jeda kami segera kembali.